bahkan untuk menulis. Tetapi Nabi tidak memerintahkan tulislah dengan tulisan khot jenis tidak. Budaya menulis pada waktu itu yang sedang digunakan pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah menggunakan khot kufi kuno menurut beberapa sumber. Ya, artinya Nabi tidak memerintahkan untuk menulis dengan jenis tulisan tertentu, tidak. Sama halnya ketika membaca, Nabi tidak pernah memerintahkan untuk membaca dengan lagu tertentu. Nah, itu berjalan seiringnya waktu, karena semakin ganti zaman berarti kan pertukaran kebudayaan atau semakin Islam makin meluas, kesenian kebudayaan itu kan makin ada akulturasi budaya antara satu budaya dengan budaya lain kan. Nah, contoh kecilnya bahwasanya ada seni ukir, ada seni itu menunjukkan bahwa semakin maju masyarakatnya maka semakin kebudayaannya itu juga akan semakin maju. Maka di situ terdapat hubungan antara kebudayaan, maka mulailah digunakan iluminasi misalnya, atau ada perubahan tulisan mushaf Al-Quran yang tadinya menggunakan jenis khot tertentu berubah menjadi jenis khot, misalnya dari khot kufi menjadi khot nasri. Karena memang relatif lebih mudah kita membacanya ketika tulisan atau ayat-ayat Al-Quran itu ditulis dengan menggunakan khot naskhi dibanding dengan khot kufi. Tapi lagi-lagi itu tidak menjadi keharusan untuk menggunakan khot tertentu. Tapi memang sekarang mayoritas mushaf yang ada dicetak di dunia Islam ini itu menggunakan khot naskhi, ya. Atau misalnya kitab-kitab berbahasa Arab atau kitab-kitab tafsir hadis itu rata-rata menggunakan khot naskhi karena memang relatif lebih mudah di dalam ketika dibaca. Nah, ternyata memang khot itu kalau kita teliti itu banyak sekali, ratusan bahkan angka ribuan. Cuma yang berhasil dikelompokkan itu yang biasa banyak digunakan itu ada 7. Ada khot naskhi, ada khot kufi, ada khot rik'ah, ada khot diwani, ada khot sulusi dan seterusnya. Itu 7 pokok dasar. Walaupun nanti ada cabangnya, misalnya muhaqqaq cabang dari khot apa gitu. Ada khot ma'il, ada khot macam-macam lah, ada cabang. Sama dalam bacaan Al-Quran yang ketika kalian belajar nagom Al-Quran itu kan ada 7 lagu kan. Ada bayati, ada soba, ada hijaz, ada ros, ada sika, ada jiharka, ada apalagi nahawan. Bacanya mau pakai lagu apa aja boleh. Yang penting bacaan itu terikat dengan kaedah-kaedah tajwid atau kaedah-kaedah qiraat. Sama dalam menulis pun seperti itu. Tulisannya mau menggunakan tulisan jenis apapun terserah. Tapi tulisan Al-Quran itu terikat dengan kaedah-kaedah Rasul Utsmani yang harus ditaati dan dipatuhi. Ya. Maka tidak menjadi sebuah keharusan menggunakan tulisan jenis khot tertentu, malah itu mempersulit diri kalian sendiri. Ketika kalian menulis gitu, Pak, tulisan saya itu tidak termasuk dalam 7 khot, Pak. Saya cocok-cocokin itu khot naskhi ya bukan. Khot kufi ya juga bukan. Apalagi khot diwani. Ini kayaknya saya membuat khot sendiri kayaknya ini. Atau kalian dalam baca Quran gitu. Kalau bacaan Al-Quran kalian kan karena memang kalian diajari selama 4 semester nagom ya. Jadi bacaan kalian mungkin kalian ketika setoran sama instruktur itu tidak keluar dari 7 lagu. Oh Pak, saya kalau setoran itu sama Bu Mutmainah pakai lagu Nahawan Pak, asik. Tapi Nahawannya versi saya sendiri Pak gitu. Niatnya sih Nahawan, nggak tahu yang keluar apa gitu. Dasarnya. Artinya apa? Artinya nagom-nagom Qurani atau nagom musik itu atau jenis khot itu aspek seni ya, aspek kesenian dalam Islam. Nah, namanya seni ya, boleh dipakai boleh tidak, tetapi ketika
ketika itu terkait dengan tajwid, qiraat atau Rasm Utsmani, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dipakai. Ya. Nah, saya tidak terlalu membahas tentang mushaf-mushaf Nusantara, tadi sudah dibahas sama pemakalah. Cuma yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa minimal kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis khot yang terdapat dalam mushaf. Misalnya, kalau saya buka di mushaf ini ya, kalau saya buka di mushaf Madinah misalnya, ada khot apa saja di sana? Coba dari cover saja. Tulisan Al-Quran Al-Karim itu khotnya apa? Khot sulus. Khot sulus ya, ini khot sulus. Kemudian di halaman kedua, tulisan Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, tulisan apa ini? Ini khot apa? Nggak apa-apa, ngarang juga salah juga nggak apa-apa. Ya khot sulus juga ya. Ini khot sulus juga. Tulisan Majma' Malik Fahad itu juga nih tulisannya, ini juga khotnya khot sulus. Artinya gini, dari beragam jenis khot yang terdapat dalam dunia Islam, itu tidak semua digunakan dalam permushafan. Nah, tapi dalam teks ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak menggunakan khot ini ya, khot naskhi ya. Khot naskhi ini lebih banyak. Tadi lagi-lagi alasannya lebih mudah, relatif lebih mudah dalam ketika membacanya. Tapi lagi-lagi kita kembalikan kepada daerah atau kebudayaan yang biasa digunakan di mana mushaf itu dicetak. Misal ketika saya tampilkan mushaf Maroko atau mushaf Maghribi ya, maka kita akan terlihat khot Maghribi, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dasarnya ini adalah khotnya khot naskhi, cuma sudah dimodifikasi gitu. Pak, ini tulisannya seperti ini ya, karena kan di mushaf orang-orang Maroko atau Maghribi sudah terbiasa dengan baca seperti ini, jadi tidak ada masalah gitu. Mungkin masalah buat kita gitu, masalah buat lo gitu. Itu ya. Ada lagi nanti kita lihat dari sekian banyak mushaf yang saya punya bentuk PDF ya, itu lebih banyak mayoritas menggunakan khotnya khot naskhi ya. Misalnya khot sulus, khot diwani, khot lainnya, riqah, itu biasa digunakan untuk misalnya nama surah gitu, atau digunakan untuk perangan apa gitu. Kayak misalnya nanti pada akhirnya itu kalian nanti mengisi form untuk tugas UAS itu seperti ini. Jadi kalian bisa mengidentifikasi sendiri. Jadi nanti di sini saya akan berikan ini form kajian mushaf untuk UAS kalian nanti ya. Walaupun sebetulnya terlalu dini saya sampaikan sekarang, tapi sebagai gambaran saja. Karena materi hari ini adalah materi pertama terkait dengan unsur-unsur permushafan. Nanti nama mushafnya apa? Sekarang kan mushaf sudah ada namanya kan? Ada mushaf az-zikr, ada mushaf apa gitu, ada mushaf banyak. Kemudian tahun cetaknya, nama penerbitnya, jumlah barisnya. Jumlah baris mushaf itu kan ada yang 15, ada yang 10, macam-macam. Kemudian jumlah halamannya ada 600. Kalau jumlah barisnya sekian, itu bisa dipastikan jumlah halamannya sekian. Atau jumlah halaman per jusnya itu ada berapa. Itu ada perbedaan gitu ya. Nah, di sini mulai itu nomor kajian nomor 1, materi kajian itu jenis kaligrafi. Ini bisa kalian identifikasi teks Al-Qur'annya menggunakan khot apa. Kepala surah itu nama surahnya ya, menggunakan khot apa. Halaman depannya menggunakan khot apa, dan lain-lain seterusnya. Nanti iluminasi, rosem, qiraat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa kalian identifikasi dengan kalian. Makanya satu persatu ini bisa kalian pahami dengan baik tentang jenis kaligrafi. Ada jenis kaligrafi apa saja, karena tujuannya nanti bisa kalian ketika melihat sebuah mushaf, tulisan mushaf ini jenis khotnya beda-beda ya, antara teks ayat Al-Quran dengan basmalah misalnya. Itu ada tujuan dan ada maksud sebetulnya. Lagi-lagi itu terkait nanti
insya Allah di pertemuan keberapa gitu saya akan tampilkan salah satu video terkait dengan salah satu kaligrafer yang terkenal dalam dunia Islam. Ada Syekh Usman Toha yang menulis Mushaf Madinah dengan tulisan tangan. Itu beliau masih ada ya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Bahwa jenis kaligrafi itu ya begitu adanya. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita diskusikan di grup ya. Atau kemarin ada pertanyaan terkait dengan khot Rasam Utsmani sama Rasam Imla'i ya. Nanti saya bahas, saya jawab di grup. Saya rasa itu, terima kasih untuk hari ini. Pas zuhur bisa kalian langsung sholat zuhur atau bisa makan siang. Udah matang masak juga mamanya. Terima kasih, sama-sama.